Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 12, gimana nih kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan belajarnya? Harus tetap semangat lah ya. Oke, kalau minggu lalu kita libur, minggu ini kita mulai lagi pelajaran sejarah peminatan. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kalau di pertemuan yang sebelumnya Ibu kurang detail menjelaskan kalian mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka minggu ini, pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi kepada kalian. Tujuan pembelajarannya masih sama ya. Kita langsung aja masuk ke materinya, respon internasional terhadap kemerdekaan RI. Pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan RI. Sebab-sebab Mesir memberi pengakuan kemerdekaan RI. Yang pertama, persamaan agama. Kedua, banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir. Yang ketiga, banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir. Dan yang keempat, banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan haji di Arab. Proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Mesir. Peranan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir seperti Universitas Al-Azhar Kairo dan Zayan Hasan. Di Irak ada Universitas Imran Rashidi dan di negara Arab lainnya. Kemudian peranan mahasiswa ditunjukkan dengan menanamkan bibit kemerdekaan melalui media massa yang ada di Arab. Selanjutnya, delegasi Indonesia pertama di Mesir pada tanggal 7 April 1946. Dan kemudian utusan pertama Indonesia yang mengunjungi Mesir adalah Suwandi. Suwandi datang ke Mesir untuk menyampaikan rasa terima kasih Indonesia karena Liga Arab memberi dukungan kepada kemerdekaan RI dan akan tetap memberi dukungan sampai RI benar-benar diakui kemerdekaannya. Pembentukan panitia pusat sebagai wakil Indonesia di luar negeri. Kemudian panitia pusat yang diketuai Haji Agus Salim punya peranan penting dalam upaya diplomasi agar kemerdekaan RI bisa diakui. Haji Agus Salim gencar mengenalkan Indonesia ke luar negeri. Dari Kairo, Haji Agus Salim meneruskan misinya ke Suriah, Transjordania, Irak, dan Libanon. Untuk mengenalkan Indonesia ke negara Arab dan Yaman dilanjutkan oleh Haji Rashidi. Kunjungan yang dilakukan Sultan Syahrir dan Soekarno ke Mesir. Kemudian kunjungan ini merupakan penghargaan dan ucapan terima kasih Indonesia kepada Mesir yang sudah mendorong negara-negara di Arab untuk membantu perjuangan Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaan. Peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan RI. Peran dari organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun yang dipimpin Syekh Hasan Al-Banna. Aksi pemuda Mesir yang berdemo di Kedubes Belanda di Kairo. Mengirim delegasi Mesir Abdul Mun'im ke Yogyakarta. Mesir mendorong agar Liga Arab mengakui kemerdekaan RI pada tanggal 18 November 1946. Ditandatanganinya perjanjian persahabatan antara RI Haji Agus Salim dan Mesir Fahmi Nokrashi Pasha pada tanggal 10 Juni 1947. Menteri Luar Negeri Mesir di bawah Kabinet Ahmad Kashaban Pasha mengirim nota resmi ke Belanda yang berisi permintaan dari Mesir agar Belanda bersedia menghentikan aksinya di Indonesia. Aksi pemboikotan para buruh di pelabuhan Port Said dan terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda. Rapat umum oleh organisasi dari parpol di Mesir. Pada rapat umum tersebut juga dihadiri Presiden Habib Bourguiba dari Tunisia dan pemimpin Maroko Alal Al-Fasi. Resolusi yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah 1. Pemboikotan barang-barang buatan Belanda di seluruh negara-negara Arab. 2. Pemutusan hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dengan Belanda. 3. Penutupan pelabuhan dan lapangan terbang di wilayah Arab terhadap kapal dan pesawat Belanda. 4. Pembentukan perangkatan kesehatan untuk menolong korban agresi Belanda. Ini pada tanggal
10 Juni 47, Haji Agus Salim, Ketua Delegasi RI, dan Mahmud Fahmi Nokrashi Pasha, merangkap Menlu Mesir, menandatangani perjanjian persahabatan. Kemudian yang berikutnya, pengakuan India terhadap kemerdekaan RI. Sebab-sebab India memberi pengakuan kemerdekaan RI. Pertama, persamaan kebudayaan Hindu-Buddha. Kedua, persamaan nasib, sama-sama dijajah atau sama-sama ingin merdeka. Kemudian hubungan dekat antara pemimpin negara, yaitu Nehru dan Mohatta, Februari 1927. Proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari India. Semangat dari para pelajar Indonesia yang ada di India. Dibentuknya PPII atau Persatuan Putra Indonesia di India. Tujuan dibentuknya PPII ini adalah membela proklamasi negara dengan mendesak para pemimpin India untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang berdiri dan berdaulat. Tugas dari PPII ini adalah 1. Meyakinkan pemimpin India, 2. Membentuk Balai Penerangan Indonesia Information Service 9 Juni 1946. Tugasnya menyiarkan, membuat buletin serta brosur-brosur dalam bahasa Inggris, Urdu, dan Indonesia tentang segala sesuatu yang terjadi di Indonesia yang kemudian dilanjutkan ke media massa dan pers di India dan nantinya dapat diteruskan ke perwakilan India yang ada di London. Kemudian bekerja sama dengan Persatuan Pemuda Indonesia PPI yang beranggota 700 pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal Belanda untuk melakukan aksi mogok. Berikutnya ada diplomasi Sultan Syahrir. Sultan Syahrir mengadakan perjanjian bantuan Indonesia kepada India tanggal 18 Mei 1946. Indonesia diwakili Sultan Syahrir dan India oleh KL Punjabi. Pengiriman padi ini terjadi pada tanggal 20 Agustus 1946 di pelabuhan Cirebon, Probolinggo, dan Banyuwangi. Dari tindakan ini, Perdana Menteri Nehru mengundang Syahrir dan Mohatta ke New Delhi untuk menghadiri konferensi Inter-ASEAN. Dalam konferensi Inter-ASEAN Relation tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947, Syahrir berpidato yang isinya 1. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif, 2. Bangsa-bangsa Asia harus bersatu demi kepentingan bersama, dan yang ketiga, menjalin persahabatan dengan bangsa lain. Selanjutnya ada diplomasi Mohatta. Mohatta bertemu dengan PM Nehru untuk meminta bantuan senjata, akan tetapi keinginan ini tidak bisa dikabulkan oleh Nehru karena persenjataan India dipegang oleh Inggris. Next, peran India dalam mendukung kemerdekaan RI. Mengirim obat-obatan ke Indonesia, tindakan balasan atas bantuan Indonesia yang telah mengirim 500.000 ton padi ke India. Tanggal 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia-Belanda ke DKPBB. Akibat dari tindakan India dan Australia, PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 1 Agustus 1947 untuk menghentikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda melalui arbitrase. Diadakannya konferensi Asia di New Delhi tanggal 20-25 Januari 1949. Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara Asia seperti Pakistan, Afghanistan, Lebanon, Suriah, Saudi Arabia, Filipina, India, Myanmar, Yaman, dan Irak. Delegasi Afrika berasal dari Mesir dan Ethiopia. Konferensi ini juga dihadiri utusan dari Australia. Sedangkan Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sudarsono. Negara meninjau dari Cina, Nepal, Selandia Baru, dan Thailand. Resolusi yang dihasilkan mengenai masalah Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. 2. Pembentukan pemerintah interim yang mempunyai kemerdekaan dan politik luar negeri sebelum tanggal 15 Maret 1949. Ketiga, penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia. Keempat, penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950. Kemudian pengakuan Australia terhadap
kemerdekaan Indonesia. Sebab-sebab Australia mengakui kemerdekaan Indonesia. Pertama, hubungan baik antara Australia dan Indonesia yang dimulai semenjak penjajahan Jepang di Indonesia. Hubungan ini dimulai ketika dulu banyak para buruh kapal dan perwira kapal dari Indonesia yang dibawa Belanda ke Australia. Para pekerja dari Indonesia ini kemudian berhubungan kontak dengan Siemens Union in Sydney, asosiasi pekerja. Asosiasi tersebut terkejut melihat diskriminasi yang terjadi antara buruh kapal dan perwira kapal. Asosiasi tersebut memberitahu pekerja Indonesia bahwa mereka bekerja di Australia yang dihormati hak-haknya sebagai pekerja, serta memiliki hak untuk protes diskriminasi yang terjadi. Buruh kapal bekerja di lingkungan yang jelek dan gaji sangat minim. Perwira kapal gaji layak seperti orang Eropa, kerja di lingkungan yang bagus. Kemudian juga karena persamaan tujuan, yakni sama-sama ingin menyingkirkan atau mengusir Jepang. Proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Australia. Peranan tawanan Belanda Indonesia yang dibawa ke Australia. Para tawanan tersebut memberitahu maksud dan tujuan Belanda datang ke Australia. Kapal Belanda yang datang ke Australia disiapkan untuk membawa senjata dan amunisi untuk menggempur Indonesia. Kepada salah satu buruh yang bekerja di pelabuhan. Laporan dari salah satu buruh tersebut nantinya diteruskan kepada Queensland Trades and Labour Council dan Waterside Worker Federation atau WWF. Peristiwa Black Armada. Peristiwa Black Armada dimulai ketika buruh pelabuhan asal Indonesia di pemukiman Wolo-Wolo terdengar kabar tentang proklamasi Indonesia. Salah satu buruh kapal Belanda bernama Tukliwon, 20 tahun, menyampaikan kemerdekaan Indonesia pada rekan-rekannya sesama buruh dan berjanji memberi dukungan. Kemudian kunjungan Sultan Syahrir ke Australia pada tahun 1945. Kunjungan ini dilakukan karena Australia mendukung RI dengan aksi pemboikotan yang dilakukan buruh di Australia. Sultan Syahrir berpidato kepada masyarakat Australia yang mengatakan Australia adalah teman. Sultan Syahrir juga mengatakan kesuksesan Australia memukul mundur Jepang di sejumlah wilayah di kawasan Pasifik dalam Perang Dunia Kedua. Aksi pemboikotan terhadap 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane pada tanggal 24 September 1945. Kemudian peran organisasi Indonesia Political Exile Association yang menghimbau serikat buruh untuk melancarkan pemboikotan terhadap semua kapal Belanda. Yang selanjutnya adalah peran Sentral Komite Indonesia Merdeka. CENKIM adalah organisasi yang didirikan di Australia oleh para tokoh politik yang pernah diasingkan Belanda di Digul. Aksi sebelum 1945 turun ke jalan besar di Melbourne dengan berteriak Long Live the Republic of Indonesia. Aksi ini diikuti juga oleh tentara Australia. Aksi setelah 1945, anggota dari CENKIM, M. Bondan, mendengar berita tentang Belanda yang melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer. 1. Istri dari M. Bondan, Molly, yang merupakan seorang wanita Australia, menulis ulang berita tersebut dalam bahasa Inggris dan memberikannya pada pers Australia. Berita tersebut akhirnya tersebar di Australia dan akhirnya Australia membawa kasus Indonesia dan Belanda ke PBB. Peranan Australia dalam mendukung kemerdekaan RI. Inisiatif Partai Komunis Australia dan pimpinan komunis dari Serikat Buruh Perairan Australia pada 20 September 1945 di seluruh pelabuhan Australia melarang pemuatan atas semua kapal Belanda yang mau ke Indonesia. Tanggal 26 September 1945, Dewan Federasi memutuskan pemogokan menyeluruh terhadap semua kapal Belanda di Australia. Tanggal 28 September 1945, pekerja pelabuhan di Sydney menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Belanda dan kantor diplomatik Belanda dan memasang spanduk berisi desakan agar Belanda meninggalkan Indonesia. Hands off Indonesia. Oktober 1945, Australia memfasilitasi kembalinya lebih dari 1.400
para tawanan perang Belanda asal Indonesia yang ada di Australia ke tanah air menggunakan kapal kargo dari pelabuhan Sydney. 31 Juli 1997, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda ke PBB. Tanggal 12 Agustus 1947, Australia berhasil meyakinkan PBB bahwa Indonesia punya kedudukan sederajat dalam persengketaan Indonesia dan Belanda. 25 Agustus 1947, Australia menjadi wakil Indonesia dalam KTN. Pengakuan PBB terhadap kemerdekaan RI. Kontak Indonesia dengan PBB. Kontak Indonesia dengan PBB dimulai setelah India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda untuk dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Juli 1947. Usulan ini ternyata diterima dan pada tanggal 1 Agustus 1947, DKPBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak, menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lain. Menindaklanjuti ajakan PBB, maka Indonesia mengutus Sultan Syahrir untuk menghadiri sidang DKPBB tanggal 14 Agustus 1947. Sultan Syahrir menyampaikan beberapa hal, yaitu pengajuan usul agar Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Menurutnya perundingan akan sulit dilakukan jika salah satu pihak masih menghadapkan pistolnya kepada pihak kedua. Kemudian untuk mengakhiri berbagai pelanggaran yang menghentikan pertempuran perlu dibentuk komisi pengawas. Peran PBB dalam mendukung kemerdekaan RI. Peran PBB ditunjukkan dengan beberapa hal, diantaranya pada tanggal 1 Agustus 1947, DKPBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak, menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lainnya. Pada tanggal 4 Agustus 1947, DKPBB mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan di antara mereka dan aksi tembak-menembak. Pada tanggal 7 Agustus 1947, DKPBB mulai membahas masalah Indonesia dan Belanda dalam agendanya. Pada tanggal 25 Agustus 1947, DKPBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik, Committee of Good Office, untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda. Komisi inilah yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara KTN yang terdiri dari Australia, diwakili oleh Richard C. Kirby atas pilihan Indonesia. Kemudian ada Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland atas pilihan Belanda. Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Porter Graham atas pilihan Australia dan Belgia. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang disampaikan kepada Indonesia dan Belanda sebagai berikut. A. Mendesak Belanda untuk segera dan sungguh-sungguh menghentikan seluruh operasi militernya dan mendesak pemerintah RI untuk memerintahkan kesatuan-kesatuan gerilya supaya segera menghentikan aksi gerilya mereka. Yang B. Mendesak Belanda untuk membebaskan dengan segera tanpa syarat presiden dan wakil presiden beserta tawanan politik yang ditahan sejak 17 Desember 1948 di wilayah RI. Pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta dan membantu pengembalian pegawai-pegawai RI ke Yogyakarta agar mereka dapat menjalankan tugasnya dalam suasana yang benar-benar bebas. Yang C. Menganjurkan agar RI dan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville, dan terutama berdasarkan pembentukan suatu pemerintah interim federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949. Pemilihan untuk Dewan Pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949. Yang D. Sebagai tambahan dari putusan Dewan Keamanan, Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI, United Nations Commission for Indonesia, Komisi PBB untuk Indonesia dengan kekuasaan yang lebih besar dari KTN. UNCI berhak
mengambil keputusan yang mengikat berdasarkan suara mayoritas anggota, terdiri dari Merle Cochrane, Amerika Serikat, Gridley Australia, dan Hermans dari Belgia. Tugasnya adalah membantu melancarkan perundingan-perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah republik, untuk mengamati pemilihan dan berhak memajukan usul-usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian. Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Konferensi Meja Bundar dan pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Pengertian KBM adalah konferensi yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 yang terjadi di Gedung Parlemen Belanda. Latar belakangnya adalah kegagalan dari usaha Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan kekerasan. Tindak lanjut dari semua perundingan yang pernah dilakukan Indonesia dengan Belanda. Tujuannya untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda, untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia Belanda, untuk menjadikan negara Indonesia yang benar-benar merdeka dan bebas dari penjajah. Pembentukan perwakilan Indonesia dan peserta yang hadir pada konferensi Meja Bundar. Pembentukan perwakilan Indonesia pada KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949, pemerintah RI menyusun delegasi untuk menghadiri KMB yang terdiri dari ketuanya Mohatta, anggotanya Mr. Mohroem, Profesor Dr. Supomo, Dr. Leimina, Mr. Ali, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim, Kolonel TB Simatupang, dan Dr. Muwardi. Peserta yang hadir dalam KMB dari Indonesia adalah Mohatta, Mr. Mohroem, dan Profesor Dr. Supomo. Dari BFO ada Sultan Hamid II, dari Belanda ada Mr. van Marsheven, dan dari Yunsi adalah Chirley. Hasil dari KMB. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya tanggal 30 September 1949. Ketiga, masalah Irian Barat diadakan pada perundingan lagi dalam waktu 1 tahun. Keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Yang kelima, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dan beberapa korvet akan diserahkan ke RIS. Keenam, tentara Belanda ditarik mundur dan tentara Kenil dibubarkan dengan catatan para anggota yang diperlukan dimasukkan ke dalam kesatuan TNI. Dampak dari KMB. Dampak positifnya, Belanda mengakui Indonesia atau penyerahan kedaulatan. Kemudian, konflik Belanda dan Indonesia dapat segera diakhiri dan pembangunan dapat segera dimulai. Dampak negatifnya, Irian Barat belum menjadi bagian dari Indonesia. Menjadi bagian Indonesia kembali pada tahun 1969. Yang kedua, alasan Belanda menunda penyerahan Irian Barat adalah Irian Barat kaya akan bahan tambang. Irian Barat akan dijadikan sebagai basis penyeberangan agama Kristen ke wilayah Asia Pasifik, kemudian menjaga kehormatan Belanda di mata dunia, dan Irian Barat ingin dijadikan negara boneka Belanda. Penyerahan kedaulatan RI. Setelah KMB dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia di 2 tempat pada tanggal 27 Desember 1949, pada tanggal 23 September 1949 wakil dari Indonesia berangkat ke Belanda. Penyerahan kedaulatan di Belanda terjadi di ruang takhta Amsterdam. Wakil dari Indonesia Mohatta, wakil dari Belanda Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Mr. Sessen. Indonesia, wakil dari Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan dari Belanda adalah Loving. Oke, anak-anak, untuk minggu ini tidak ibu kasih tugas, akan diberikan tugas lagi minggu depan ya. Nah, jangan lupa kalian absen sebelum
jam 12 siang nanti. Dan juga dituliskan nama lengkapnya ya. Baik, sekian materi hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat materinya untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.